Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi terputus teman-teman. Alhamdulillah sudah bisa lagi. Tadi kendala di jaringannya. Oke, lanjut kita diskusinya. Hari ini episode ke-17 dari 100 Live Talk Show. Apa kabar teman-teman dan hadir dari kota mana aja? Silahkan ketik komen. Ada Kak Januar lagi. Kak Januar lagi dan teman-teman yang lainnya tentunya. Hari ini kita akan keren banget tema live kita hari ini ya. Karena aku mau mengangkat isu ini nih ya, bahwa banyak orang-orang yang tidak percaya diri, yang ngerasa aku mah cuma lulusan ini aku mau membuktikan. Ada sosok muslimah inspiratif yang cuma lulusan SMP tapi penghasilannya melebihi sarjana. Nah, hai Masih. Halo, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf keputus ya, tadi aku ganti jaringan internet dulu. Oke, Ah, Maasi ini oke. tinggalnya di Jakarta nih. Ini ada Pempek Lova, ada tinggalnya di Depok. Maasi di Jakarta ya Ya, tadi ya? ya, Jakarta Barat. Oke, boleh Maasi kenalan dulu nih sama teman-teman aku nih. Maasi yang sekarang kegiatannya apa aja? Untuk saat sekarang kegiatan fokus di aksesoris ya, itu menjual beberapa peralatan untuk tas rajut, tas tali kurma. Oke, ini Halo? aku agak tersendat Iya. nih ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyimaknya lancar ya. Jadi eh, bisnis distribusi aksesoris tas ya, gitu ya Maya? Ah, iya, betul. Aksesoris tas, oke. Udah berapa lama masih? Eh, Awal mulai untuk bisnis yang sekarang itu 2015, bulan September kalau nggak salah. Oh, ingat banget ya, September 2015. Tadi ada Iya. yang bisnis yang sekarang. Emangnya udah apa aja, Mak? Dulu sekitar tahun 2008 pernah jadi tukang kredit baju anak-anak, Mak. Oke. Terus pernah apa lagi? Terus pernah jualan kaki lima, Masya tas-tas, Allah. ya, tas-tas perempuan gitu. Jadi kayak pasar malam gitulah, Mak. Ya, terus habis itu tahun berapa itu saya mulai jualan online tas fashion. Tapi saya nggak pernah stok. Jadi kayak misalnya eh, ada punya toko, saya foto produk, minta foto, dan ada orang belanja, baru saya beli. Jadi saya nggak stok barang gitu. Nah, tapi itu sambil kerja loh, Mak. Dulu waktu aku jualan kaki lima itu. Jadi pulang kerja bersama suami, nah masih dagang lagi gitu kan. Masya Allah. Iya, Kerjanya dulu apa kerjanya? saya dulu kerja di toko, Mak. Iya, Toko saya apa dulu tuh, kerja Mak? di toko. Saya dulu toko tas fashion. Jadi makanya lebih seneng Oke. ke dunia tas ya. Jadinya sekarang saya lebih ke jualan aksesoris tas. Oke, karena ilmunya juga udah dapat banyak juga ya dari tempat kerja dulu Iya, kali ya. betul. Wah, iya, betul. Masya Jadi Allah. lebih seneng Jadi aja. dulu, dulu kerja di toko, bagian jaga toko gitu kali ya, Mak ya? Saya bagian kepala toko, Mak. Bagian Alhamdulillah tuh, kepala pertama toko, kerja, alhamdulillah. iya Sebelum pertama, dulu, sebelum dulu bagian kepala toko tuh dulu pernah karirnya apa aja tuh, Mak, dulu, Mak? iya jadi karyawan dulu. Saya jadi karyawan dulu dalam waktu 1 tahun, diangkat bos jadi kepala toko, dan bos itu lepas tangan, Mak. Jadi semua pekerjaan itu semua di saya, karyawan apa, belum tentu 1 bulan sekali dia datang, Mak, waktu itu. Nah, saya sistemnya waktu itu dapat komisi gaji dan komisi bersih, omset di profit dia, bukan omset ya, profit. Jadi 1 bulan dia dapat profit berapa. Nah, waktu itu, nah seperti itu, saya kerja sama dia 1 tahun. Masya Allah, ini karyawan teladan ya. Oh, setahun aja udah langsung naik dari kepala toko, Masya Allah. Dan diberi dan Alhamdulillah. dapat amanah Iya, ya, dapat kepercayaan yang amanah. luar Iya, biasa. iya betul.
Nah, ilmunya Masya dapat dari Allah. situ, Mak. Ilmu dunia tasnya dapat dari sana karena udah Iya, cukup lama ilmu juga. dunia tasnya Jadi, dapat dari oke. situ. Iya, betul. Padahal udah capek kerja seharian, malamnya masih nyari duit lagi ya, bareng suami ya, luar biasa ini ya. Iya, Masya Allah. betul. Hmm. Ya, karena Aslinya buat dari aku, mana, Mak? kenapa, Mak? Aslinya dari mana? Saya asli dari Pati, Jawa Tengah. Sama suami juga. Suami orang Jawa Timur, Malang. Hmm. Oke, merantau deh akhirnya di Jakarta sekarang Iya, ya. betul. Ya, hidup merantau kalau kita nggak kreatif, nanti dapatnya pas-pasan, Mak. Masya Ya, Allah, Masya Allah. Nah, berarti kan dari kerja dari staff toko, akhirnya berjuang, nggak pasrah dengan keadaan, belajar lagi, dan siap menanggung amanah lebih besar. Akhirnya sama Allah izinkan jadi kepala toko. Jadi kepala toko pun iya, tetap nggak puas dalam artian bukan berarti nggak bersyukur ya Maya, mau hidup lebih baik, iya, mau membawa keluarga menjadi lebih baik. Akhirnya sambil jualan juga, malamnya orang-orang udah pada iya, rebahan, ini mah generasi tanpa rebahan nih kayaknya nih ya. iya, betul. Ya, Ya, generasi kerja keras nih ya. Dan akhirnya sampai punya usaha sendiri, kemudian usahanya berganti-ganti iya, juga. Usahanya pun berganti-ganti usahanya. Nah, sekarang yang dijalin adalah bisnis distribusi aksesoris tas. Nah, malah lagi iya. pegang barangnya kayak apa barangnya? Oh, Lagi barangnya pegang. lagi di gudang, Mak. Oh, oke, di Iya, gudang. tempatnya beda. Dari tahun Iya, 2015. Berarti udah 5 tahun ya, Mak ya? iya, betul. Oke, kenapa sih kok arahnya jadinya ke aksesoris tas? Kenapa nggak jualan tasnya gitu? Ini unik loh ini bisnisnya. Kenapa Mak akhirnya ambilnya di bidang ini? Gini, Mak, awalnya untuk memutuskannya itu, saya kan pernah jualan online tas fashion, jadi kan saya agak mengerti sedikit, cuman saya sempat vakum beberapa bulan, dan saya mikir saya mau usaha apa, karena waktu saya dunia online tas fashion itu, nah gini, saya kan nggak ambil barang, jadi dunia peronlinean itu tahun 2015, para produksi tas, konveksi, toko tas itu udah mengenal dunia online. Nah, jadi saya ambil barang dari dia harga berapa dan dia pun jual dengan harga yang dia kasih ke saya gitu loh. Karena mereka nggak ada sistem, jadi misalnya reseller berapa, satuan berapa, grosiran berapa itu nggak ada gitu kalau untuk toko. Jadi aku mikir gini, jadi sempat vakum berapa bulan, lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di internet, aku tuh kecantol dengan warna-warni talikur, dengan warna-warni benang. Aku jadi suka aja gitu. Jadi basicnya kan kurang lebih sama. Kenapa aku nggak coba gitu loh. Nah, pertama kali yang saya tercetus di saya itu bukan jualan aksesoris, tetapi saya mau jualan ke handle tasnya. Tetapi dengan berjalannya waktu banyak permintaan untuk aksesoris gitu, Mak. Oke, karena kecintanya terhadap warna-warni. Nah, seberapa gurih Ya. sih Mak di bisnis bidang ini Mak? Seberapa besar Gurih gitu banget. marketnya? Soalnya gini ya, Mak. Kita kan hobi ya. Dari hati kita terus seneng. Jadi menurut aku sih nggak ada capeknya ya. Seneng aja, happy gitu. Happy aja gitu. Jadi mikir aku tuh segala sesuatu yang dijalanin itu niatnya, bukan modalnya. Kalau urusan untuk modal, pertama kali saya juga nggak ada modal, Mak. Tetapi saya lebih pikir uang banyak, tetapi nggak ada niat, kan percuma. Iya, jadi saya niatkan dari hati aja gitu. Lebih seneng gitu aja, happy buat diri sendiri, dulu nyaman, kita jualan apa, kita cocok di hati kita, ya udah kita jalanin aja gitu. Urusan apa yang Oke. terjadi itu jalanin aja, ntar urusan kedepannya gitu loh. Oke, jadi modalnya nol ya, modalnya nol, tapi niatnya 100. Wah, gitu ya, Iya, Pak. Modalnya betul. Iya. 0%, tapi niatnya 100%. Itu yang harus gede Iya, dulu tuh kata Mas betul. itu ya. Jadi niatnya dulu yang harus gedein. Kemudian Iya, pilih bidang usaha yang disuka sehingga enjoy menjalaninya. Betul ya, Mak? iya, betul, betul, iya.
Nah, sekarang Mak, gimana nih? Sendirian atau udah ada karyawan yang ngebantuin? Kalau untuk yang fokus nemenin saya ada dua, Mak. Karena kan ada yang bagian pengiriman ke ekspedisi itu kan nggak tiap hari kalau ekspedisi kargo. Jadi saya sistemnya freelance, ada tetangga, maksudnya jadi tukang ojol kita pakai. Terus untuk handle tas itu kita memanfaatkan emak-emak sekitar rumah saya. Jadi saya ajarin, nanti saya kasih bayaran, sistemnya seperti itu. Tapi untuk yang tetap Masya, ada dua di rumah, ya di rumah. Masya Allah. Jadi ini rezekinya udah nyiprat ke tetangga-tetangga ya? Masya Allah, keren Alhamdulillah. banget lah ya. Yang punya ide bisnisnya satu, tapi yang kecipratan sampai tetangga-tetangganya pun kebagian. Berarti berapa orang nih, Ma, biasanya kalau yang freelance-nya nih? Kalau untuk ibu-ibu itu rata-rata sih ada 5-6 orang, tukang ojol kan satu, jadi kurang lebih 7, tapi yang karyawan tetap 2. Oke, jadi ada freelance juga, bagi-bagi rezeki juga ke tetangga-tetangga, diajarin dari awal ya, Iya, hingga mereka nambah iya, skillnya, kemudian iya mereka akhirnya jadi punya betul. penghasilan. Karena sosok Iya, seorang Maasih yang katanya cuma lulusan SMP, tapi iya, pemberdayaannya itu luar biasa loh, Masya Allah. Masih betul. nih, apa jualnya retail atau ada sistem reseller, Mak? Untuk reseller enggak, tetapi kita untuk partai dan eceran itu dengan harga yang berbeda, Mak. Jauh lebih beda ya. Kalau untuk jadi partai itu minimal kan pembelian, kalau aksesoris satu pak 10 lusin itu udah kita hitung grosir, jadi buat jual lagi gitu. Kalau untuk handle tas minimal satu lusin udah harganya udah harga grosir. Oke. Jadi ada harga partai, ada harga grosir ya. Jadi memang beli putus ya Maya. Bukan Iya sistem betul. kayak ada agen, reseller yang mereka continue Iya, ya. Berarti ini jualnya sistem iya, partai, sistem iya grosir. betul. Nah ini berarti sebenarnya juga bisa menjadi peluang buat mereka yang bingung mau jualan apa. Nah ini ada grosiran tingkat besarnya nih yang dimasih ya. Apa aja Iya sih Mak betul. produknya tuh Mak? Biasanya apa aja sih? Aku nggak paham deh. Kayak resletingnya gitu ya? Iya, resleting, daun resleting, pengait tas, kancing, logo-logo tas, seperti itu, Mas. Logo tas tuh artinya kita bisa pesan merek sendiri. Enggak, jadi kita sediakan yang udah ada, tapi saya kalau untuk menjual yang bermerek-merek kayak fashion itu lebih enggak ya, karena saya kan udah pernah di dunia itu, jadi saya mengerti kalau misalnya kita jual merek itu, suatu saat kita ada lisensi, kita kan bisa kena. Jadi saya lebih enggak gitu loh. Jadi kayak bunga-bunga ataupun motif apa gitu mah untuk logo depan tas, karena kan saya enggak fashion, jadi Oke. masuknya ke craft ya, gitu. Oke, jadi perintilan-perintilannya itu ya, dan nggak nyangka bahwa di dunia online malah laris banget ya, Mak. Nah, untuk bisa Alhamdulillah. mengembangkan dari tahun 2015 yang modalnya nol itu ya, jadi segede ini itu pemasarannya gimana, Mak? Untuk aku sih murni organik ya, Mak. Jadi awal mula itu gini, saya kan udah buka FB itu 2015 untuk jualan handle tas. Nah, karena saya eh, nggak paham dunia peronlinean, karena kan waktu itu saya jualan tas fashion ke ke produksi, mau jualan orang ke produksi itu target marketnya tentu berbeda. Jadi saya membuat FB baru dengan target teman terbaru, tapi waktu itu saya nggak ngerti. Saya ngertinya, saya dulu jualan tas fashion itu ke produksi. Jadi saya mikir cari pertemanannya itu yang apa yang saya cari gitu kan. Saya jualan ini ya saya nyarinya orang jualan tali kur segala macam seperti itu. Nah kemudian jadi waktu itu dapat penjualan 1 bulan berapa itu udah happy banget gitu kan, happy banget gitu. Nah pas bulan 2017 awal-awal saya ketemu akunnya Makmuri FB itu. Nah, saya intip, saya ikutin terus waktu itu. Cuman waktu itu saya masih belum diterima sama Makmuri nih pertemanan saya di FB, tapi tetap saya ikutin. Nah, kemudian ada Makmuri buka kelas untuk pemula. Nah, di Maret 2017. Nah, pada saat itu, nah, oh ternyata begini. Nah, baru mengerti Instagram, baru mengerti fanpage segala macam itu dari situ, Mak. Jadi tapi selama ini saya organik.
Mantep ini ya, aliran organik nih, Mas. Asih. Dari homedecor.komal. Ada pertanyaan, akunnya apa? Akunnya aksesoris underscore tas underscore murah. Nanti aku cantumin di IGTV ya, teman-temannya di caption nanti aku cantumin ya akunnya. Itu teman-teman bisa langsung ke sana. Oke, ini udah mulai tahun 2015. Full organik, catat loh ya. Kalau ada yang bilang emangnya aku nggak bisa aku nggak ngerti iklan berbayar, nggak usah. Ternyata Iya, Maasi ini memulai dari nol, bisa sampai segini sekarang itu selama 5 tahun, dirawat, diurus, telaten, sabar ya, dengan berbagai iya, ujian kehidupan ya. Nah, itu dengan organik bisa kok teman-teman, tanpa kita harus belajar ads. Jadi, memang ada aliran yang ads, ada aliran yang organik. Nah, ini sudah terbukti. Masih, alhamdulillah izin Allah bisa enjoy kok jalanin bisnis 5 tahun dan iya, ada progres pertumbuhannya. Nah ini dengan iya. organik dan di awalnya bahkan nggak ngerti Facebook, nggak ngerti fanpage itu diawali benar-benar belajar dari awal. Nah teman-teman yang Iya. sekarang baru mau memulai bisnis, ayo teman-teman berarti berada di posisinya masih 5 tahun yang lalu bisa kok. Bisa ya, tidak mesti harus sarjana, nggak mesti harus canggih, nggak ngerti tahu teknologi yang gimana-gimana. Mulai dari awal ya masih ya gitu ya. Iya, betul, Mak. Iya, betul. Sama Asti ngejalaninnya sendiri, yang sekarang ngejalaninnya sendiri atau sama suami? Sendiri. Suami masih belum bisa merisenkan aku tuh, Mak. Iya, jadi Suami bisnis mulai sendiri, sekarang cuman kerja? dia support. Iya, dia kerja di kantor. Iya, iya, tapi dia support Nah, full. Setiap Sabtu dia libur, dia selalu bantu, Mak. Masya Allah. Nah, ini juga teman-teman bukti nih, bahwa kalau mau bisnis itu nggak harus couplepreneur kok. Ya, sendiri juga bisa. Ya, suami kantoran, istri punya hobi-hobi yang menghasilkan, ya. Alhamdulillah, ya, yang penting yang nomor satu adalah suami ridho, ya, suami support, gitu kan ya. Betul. Nanti rezeki juga akan jauh lebih mudah daripada kita bisnis tapi suami nggak ridho itu berat banget. Nah, dan ternyata tidak harus couplepreneur loh ya. Sendiri pun tetap bisa dijalani sama Mak Asi. Nah, Mak Asi sekarang Iya, dibantu sama 2 karyawan. 2 karyawannya iya. itu apa aja, Mak, bagiannya tugasnya? Satu, pokoknya dua karyawan itu semua superwoman, Mak. Jadi semua harus bisa. Cuman untuk sosmed full aku sendiri, kayak Instagram, Masya Facebook Allah. semua aku sendiri. Cuman dia di eh, pegang handphone, terus kadang kan ada yang datang offline. Nah seperti itu. Pokoknya dua ini dijadiin seperti seorang saya yang super bisa gitu. Oke, jadi pemasaran masih full dipegang sama Asi, masih yang belajar-belajar, masih yang praktek. Kalau yang bagian pelayanan, online ataupun offline, itu dilakukan sama karyawan ya. Ada yang offline, Iya, dilayani sama karyawan, ada yang online, orderannya pun direkap sama karyawan gitu ya, Mas ya. iya betul. Oke, nah seperti itu teman-teman tuh kira-kira tuh. Oke, baik teman-teman yang mau bertanya seputar kehidupan Maasi ya, gimana Maasi bisa semangat, silahkan ketik di komen. Ya, silahkan ketik di komen. Nah, kalau aku penasarannya gini nih, Mak. Banyak yang curhat ke aku, merasa gini, aduh teh, aku mah bukan sarjana, aku mah cuma lulusan SMA, aku mah eh, apa pendidikannya rendah kali gitu kan ya. Nah, apa sih yang membuat Maasi tuh nggak malu ataupun nggak ngerasa down atau nggak ngerasa minder, nggak insecure dengan latar pendidikan masih yang cuma SMP. Tolong bagiin ke teman-teman nih biar pada semangat. Iya. Untuk pertama, karena saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu, jadi eh, saya pertama kali motivasi saya orang bisa sukses, orang bisa kaya. Kenapa saya enggak? Kan ibarat kata kita diciptakan sama-sama punya akal, punya pikiran. Jadi saya intinya pertama kali yang bisa membuat saya seperti ini itu adalah saya pengen membahagiakan ibu saya. Karena saya terlahir dari golongan orang nggak mampu ya, Mak. Dulu sekolah pun saya kan jadi pembantu di rumah saudara untuk bisa sekolah. Jadi saya berpikir saya merantau ke Jakarta, saya harus bisa membahagiakan orang tua saya. Jadi kalau niatnya saya nggak mikirin hanya perut saya yakin Allah pasti kasih jalan dan rezeki, Pak. Masya Allah. Bahwa sama-sama hidupnya di bumi, dia bisa kaya, kenapa aku enggak gitu kan ya. Ada keyakinan itu dulu.
ada Iya, keyakinan bahwa Allah itu adil. Kalau menurut aku kuncinya ada di situ, Mas ini. iya, Masih yakin bahwa Allah itu adil, bahwa hidup itu adil. Dia bisa kaya, betul. aku juga bisa kaya. Tapi dia bisa Mm, kaya dengan caranya A, aku bisa kaya dengan caranya B. betul. Maka jika saat ini masih adalah pendidikannya SMP, ya udah aku harus belajar apa? Aku harus bertumbuhnya apa? Kelihatan banget dari ceritanya masih yang awalnya penjaga toko, kemudian bisa menjadi kepala toko. Itu kan berarti ada kemauan dari Masih untuk belajar dan untuk mengubah hidupnya. Jadi tidak pasrah terhadap keadaan, tidak pasrah terhadap masa lalu, tidak pasrah dengan nasib dari keluarga kita, tapi justru kita itu pengen ngerubah nasib keluarga kita. Itu yang tadi masih paling kenceng adalah Iya, pengen bahagiain ibu, masya Allah. iya. Luar biasa. Jadi beliefnya dulu ya, yakin dulu bahwa Allah itu adil, Iya, bahwa Allah itu menyamaratakan semua orang punya hak untuk sukses. Gitu ya Masih ya. iya, iya, betul. Allah itu Luar menurut saya biasa. menjamin semua orang bisa sukses ya, Mak ya. Tergantung kitanya tuh mau nggak jemput sukses. Sukses itu kan nggak datang ke kita, tapi sukses itu kan perlu kita jemput, gitu. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Nah, masih pasti yang namanya kita perempuan ya, ada up and down-nya lah ya dalam bisnis gitu kan ya. Nah, gimana sih masih untuk kembali meneguhkan hati? Kalau tadi kan udah ganti-ganti bisnis tuh udah banyak ya, jualan ini, Betul. jualan offline, jualan malam-malam, ganti lagi ke Mm, online jadi tas, ganti lagi, ganti lagi. Nah, pasti mm. ada ketika proses pergantian ada kita di mananya kita lagi down ya. Nah, apa sih biasanya kunci Maas itu untuk bisa bangkit lagi? Karena nggak semua orang bisa bangkit loh ketika udah down ya. Nah, sekarang kami Iya. butuh nih semangat dari Maasi. Apa yang dilakukan Maasi supaya dari down itu bisa bangkit lagi? Kalau saya lebih ke gini, Mak. Dulu waktu saya di kampung, hidup saya susah, tuh nggak ada yang nolong saya. Jadi saya nggak mau orang merasakan apa yang saya rasakan. Jadi saya mikirnya cari uang yang banyak bisa membantu orang. Gitu aja udah. Kalau saya ingat itu, di saat saya males, di saat saya down, saya ingat kembali. Gimana rasanya jadi orang susah itu gimana? Ya, saya selalu ingat ke situ gitu loh. Jadi saya itu cari profit yang banyak, cari omset yang gede, biar profitnya banyak, biar bisa bantu orang. Karena dulu saya susah nggak ada Masya yang Allah. bantu, Nah. Oh, ini namanya dendam masa lalu ya nggak sih? Iya betul, tapi positif. Yes. Yes. Iya, Kita mengolah rasa dendam itu, kita mengolah rasa sakit itu untuk menjadi energi. Ya, kita tahu iya, gimana rasanya sakit. Kita jangan sampai nggak bisa betul. ngebantu orang ketika mereka lagi susah. Itu ya, Mak, yang Mm-mm. menjadi energinya Mak ya. Aku pernah Iya, miskin, tapi jangan sampai anak aku miskin kan gitu ya. Aku pernah susah, jangan sampai anak dan keturunanku kembali lagi siklusnya lagi yang lama lagi, susah lagi, susah lagi, susah lagi gitu ya, Maya. Masya Allah, betul. itu teman-teman ternyata memanfaatkan rasa sakit, memanfaatkan masa lalu yang bagi kita tidak menyenangkan itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi energi Iya, untuk kita iya, bangkit. Nah, ketika lagi down, ingat lagi ketika susah ya. Jadi justru malah ketika lagi down, ingat lagi ketika lagi titik kita terendah ya Maya. Ah, nggak enak, nggak enak, iya nggak enak, betul. bangkit, bangkit, bangkit. Gitu ya, Mak? Iya betul, Mak. Betul. Masya Allah. Oke, nah apa nih Mak harapannya nih buat bisnisnya Mak nih, asih aksesoris nih ke depannya? Saya kepengennya bisnis ini lebih maju untuk 2 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat agar saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, Mak. Masya Allah, Amin. Masya Allah. Amin, 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 amin. Nah, Mas ini kan sekarang udah main DJ juga. Tetap lebih banyak mana sih? Kan ada yang aku mah IG aja alirannya, aku mah Facebook aja. Nah, kalau menurut Mas nih, yang sekarang strategi pemasarannya megangnya apa aja pakainya? Kenapa, Mak? Suaranya putus-putus? Oke, untuk pemasaran, ya untuk pemasaran kan kalau dulu kan apa? Kalau dulu kan Facebook ya awal-awal ya, kan sekarang udah main DJ Iya. nih. Ada media lain Iya. nggak? Atau ternyata menurut Mbak Asi sebenarnya trennya yang bagus di mana sih sosmed itu buat pemasaran? Halo, Mak. Suaranya nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran ya, sinyal aku lagi putus kayaknya. Halo? Iya, Mak. Halo? Udah bisa dengar suaraku? Udah, suaranya udah Oke. jelas. Oke. Ya, ini aku lupa mau nanya apa tadi tuh ya. Eh
kan Mak Asih kan awalnya kan di Facebook ya, awalnya di Facebook, kemudian Iya. kan sekarang udah main di Instagram. Terus ada media Iya. lain nggak? Medianya apa? Lalu menurut Mak Asih sebenarnya yang bagus untuk pemasaran tuh media apa? Kalau menurut saya sih semua media itu bagus ya, Mak ya. Terlebih karena saya pemain dari Facebook. Kalau Facebook itu kan semua orang punya. Kalau Instagram belum tentu. Kadang-kadang, Mak seperti saya ini kan gaptek, nggak ngerti teknologi itu nggak ngerti Instagram, nggak ngerti belanja di marketplace gitu kan. Jadi saya sih lebih suka di Facebook dan di Instagram kalau untuk saya sendiri. Cuma saya ada juga di marketplace. Itu di Oh, Shopee sama Topet. oke, yang digunakan sama Asih bertiga ya, Facebook, Iya, Instagram, sama Marketplace. Nah, iya, karena memang berdasarkan target marketnya lebih banyaknya di Facebook ya, Mak ya. betul. Lebih gurih menurut saya dan lebih gampang. Lebih gurih dan lebih gampang di Iya. Facebook, luar biasa. Ayo, game Facebook. Walaupun Hmm, kita live-nya di IG ya sekarang ya. iya, Nah, ini betul. ada dari Kak Januar Arif Subian. Malu saya sama Mak Asi yang lulusan SMP. Perjuangannya luar biasa. Saya juga terlahir dari keluarga yang susah. Saya semangatnya doang, yang gede actionnya melempem. Nah, gimana nih Mak Asi nih? Apa yang membuatmu untuk kan gini, terkadang kita gini ya, aku tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku bingung yang mana dulu. Nah, Mak Asi pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, akhirnya bingung mau actionnya yang mana dulu gitu? Gimana solusinya Mak Asi? Kalau aku lebih gini ya, Mak. Eh, aku nih senengnya apa? Gitu loh. Jadi misalnya kayak saya kan senengnya di dunia karena saya berkecimpung di dunia tas udah lama, kurang lebihnya sama. Jadi udah merasa klik di hati, saya seneng. Jadi saya jalaninnya tuh enak gitu. Saya jalanin aja. Untuk urusan bisa nggak bisa, itu urusan kedepannya. Saya pokoknya selalu niatkan jalan aja dulu. Kesempatan nggak datang dua kali. Gitu. Pokoknya hajar Jalan aja aja gitu, dulu. ada udah ambil gitu. Oke, tuh Kak Januar ya. Jalan aja dulu, praktekin apa tuh ilmu yang udah ada ya Masih ya. Jangan cuma ikut kelas doang tapi nggak praktek. Masih ini juga alumni SBO ya ternyata ya, gitu udah dari zaman jadul ya alumni SBO dan rajin praktek. Jadi apa yang diikutin praktek, apa yang diikutin praktek gitu ya Masih ya. Iya betul. Masya Allah. Nah, sekarang coba aku tanya nih, kita korek lagi lebih dalam nih, seorang pejuang yang satu ini. Mak, jam kerjanya tuh gimana sih kamu, Mak? Karena kan masih pegang pemasaran sendiri ya, gitu ya. Coba dari merem mata, bangun melek mata sampai merem mata, gimana sih manajemen waktu kamu? Halo, Ma, suaranya Ya, putus-putus. hilang lagi, aku tidak ngoceh ya. Udah kedengeran belum sekarang? Halo, Mak Muri. Ya, masih udah bisa Udah, denger aku belum sekarang? oke, udah. Sudah, oke. Manajemen waktu, Mak. Manajemen waktu. Dari melek mata sampai merem mata, kamu gimana membagi waktunya? Karena kan masih megang pemasaran sendiri ya. Ngapain Iya aja betul. pembagian waktunya, coba. Kalau kita bangun lebih awal ya, Mak. Jadi anak belum bangun, suami belum bangun, kita udah bangun, nyiapin materi buat apa yang besok kita mau posting. Karena saya yang mengurus sendiri, jadi saya sendiri yang edit, yang segala macam tuh saya sendiri. Besok ini mau gimana gitu kan, terus nyiapin sarapan buat anak-anak, terus ya seperti itu sampai tidur. Mereka sudah tidur dulu, saya pun tidur belakangan, Mbak. Masya Gitu. Allah. Oke, jadi Terkadang malam mereka kan anak keluarga. karena mereka tidur malam, saya kadang belajar, baca-baca buku. Karena teknologi ini makin canggih, Mak. Sedangkan kita kalau nggak ngikutin, jadi kita nggak ngerti gitu loh. Saya nggak pernah mikir, bodo amat dengan ibarat kata background saya yang cuma lulusan SMP. Mereka bisa, kenapa saya enggak? Saya tipe orang yang seperti itu gitu loh. Masya Allah. Tipe orang yang ngotot pokoknya ya. Dia bisa, aku harus bisa. Nah, kengototan Iya. itu ya nilainya beda-beda tuh. Ada orang ngototnya segini dikit doang, masih ngototnya luar biasa nih ya, semangat juangnya gitu kan ya. Yakin pasti bisa gitu ya.
Aku tuh Iya. jadi inget mama aku tuh nggak masih nih. Mama aku orang Jogja, ngomongnya juga Jawa gini. Terus mama aku tuh sama Mhm. prinsipnya, kalau orang lain bisa, kita pasti bisa gitu. Orang kelihatan mata kok gitu kan ya. Apa yang dilakukan ya udah kita ikut lakukan, kita juga pasti bisa. Luar biasa. Ini mungkin mungkin karena darah Jawa kali ya, orang ngotot-ngotot banget ya. Semangat juangnya luar biasa ya. Ulet ya, kalau orang Jawa tuh ulet ya, kerja tuh gigih ya Iya, mak ya, gigih untuk merubah iya, nasib. Kalau mama aku lulusan SMA dan dari keluarga yang sempat broken home juga, terus pernah masa kecilnya tuh makan pakai pakai minyak jelantah, ya. Jadi saking miskinnya gitu ya, makan tuh pakai minyak jelantah, pokoknya susah lah gitu ya. Nah, jadi dari situ mamaku dendam. Mamaku dendam dengan masa lalu, dendam dengan kemiskinan, anak-anak nggak boleh susah. Nggak boleh susah dalam artian harus betul. berubah nasibnya lebih baik gitu ya. Jadi mama aku gigih banget. Jualan kreditan, jualan gado-gado, wah pokoknya jualan-jualan gitu ya. Sama kayak masih. Keluarga masih tidur, udah bangun. Ya, Betul. orang Iya, keluarga udah tidur, ini belum beres juga gitu. Jadi iya. tidurnya dikit banget, masya Allah. Nah, kalau masih tidurnya berapa jam sih kamu? Rata-rata 5 sampai 6 jam aja, Mak. Karena ya begitu 5 tadi sampai sekarang iya, karena kita kalau nggak belajar kan susah, Mak. Sekarang dunia internet ini makin canggih gitu loh. Kalau nggak ngikutin ya nggak bisa. Terus kita kan nggak bisa sekolah yang mahal, jadi manfaatkan yang sekolah kadang gratisan ataupun yang biayanya memang kita mampu. Terus saya belajar dari buku seperti itu, Mak. sekolah mahal, mendingan sekolahnya di SBO aja murah ya. Betul. Iya. Nah, kata Kak Janur, orang Jawa tahan banting, Kak. Iya, bener ya, orang Jawa tahan banting ya. Ini Kak Januar nih yang kurang dibanting-banting kinerjanya, harus lebih semangat lagi. Jangan mau kalah sama mama nih ya. Tadi masih tidurnya cuma 5 sampai 6 jam aja. Oke. Nah, kalau kalau toko, Mak, kalau toko berarti di daerah gimana? Tinggal di rumah juga tokonya atau bagaimana, Mak? Kenapa? Tokonya tuh bisa beda rumah atau di rumah? Atau di ruko gitu? Eh, pisah, pisah, pisah. Iya, jadi tempatnya satu tempat, cuman ruangannya berbeda gitu. Oke. Masih Jadi kontrolnya gampang ya? betul, iya. Oke. Kata Kak Januar, keseringan dibanting sama bulian. Wah, padahal harusnya ketika semakin dibully harus semakin semangat lagi ya, Mak. Betul, iya. Nah, kalau kalau masih gimana sih cara menghadapi bulian orang-orang, cemoohan orang-orang, orang yang merendahkan, ah kamu mah cuma ini mana mungkin, misalnya gitu. Apa yang dilakukan sama Masih untuk menghadapi yang seperti itu? Kalau saya pribadi, karena saya juga pernah dibully ya, Mak ya. Jadi pertama kali saya merantau ke Jakarta tahun 2000-an, 2000, ya tahun 2000 saya merantau ke Jakarta dan saya cuma lulusan SMP. Jadi tetangga saya itu bilangnya begini, kalau orang Jawa ngomong maksudnya lulusan cuman SMP, maksudnya saya ada kata, menurut mereka saya cantik, di Jakarta mau kerja apa, paling juga jadi pelacur. Nah saya pernah itu Mak dikatain begitu sama tetangga saya. Nah tapi waktu mereka bilang seperti itu, dulu itu saya tidak sakit hati, tetapi saya lebih ke segini, kalian akan lihat suatu saat apa yang kalian katakan itu tidak akan benar. Dan saya seorang asli, saya bisa sukses seperti orang-orang. Dan alhamdulillah Allah jabah itu, tapi saya tidak sakit hati waktu orang ngatain saya begitu. Saya nggak sakit hati, cuman itu saya bilang, ya Allah mudah-mudahan engkau berikan kelancaran rezeki untuk saya suatu saat nanti orang bisa sukses, kenapa saya enggak gitu loh. Saya cuman Ih, gitu aja, merinding Mbak. loh aku. Ya, Kayak merinding loh aku dengarnya, Masya Allah. Ya, sampai segitunya ya dibully sama orang, ya luar biasa. Ya, karena emang zaman dulu, ya gini ya, kalau ibaratnya nyari yang sarjana aja susah nyari kerja ya, apalagi yang kita cuma SMP gitu ya, Maya. iya, Pada akhirnya iya, mereka juga mungkin berpikirnya realistis ya, gitu ya, iya, realistis ya. Yang betul, sarjana aja iya, susah nyari duitnya, kamu SMP mau kerja apa gitu ya. Padahal ternyata kegigihan lah yang membuktikan dan yang akan bisa ngerubah kehidupan kita adalah kegigihan. Itu tadi kuncinya kalau menurut aku dari perjalanan Mas Asit ya, luar biasa ya.
Malah energi-energi negatif, bullying, rasa sakit itu kita olah, ya kita olah menjadi energi untuk kita bisa sukses. Dan ternyata Tidak, betul. tidak terbukti, ya tidak terbukti lulusan SMP, seorang gadis lulusan SMP yang merantau ke Jakarta, izin Allah tidak menjadi pelacur, tapi menjadi pintu rezeki untuk banyak orang saat ini ya, Masya Ya, Allah. betul. Iya. Luar biasa, luar biasa. Nah, Masih ini kita masih ada sedikit lagi. Silakan teman-teman yang mau bertanya ke Masih nih, energinya harus kita serap nih teman-teman nih ya, energi harus kita serap. Mana? Saya udah kebal sama bully Kak di kampung, di SMP, di madrasah ya dibully. Tapi untungnya saya orangnya nggak pernah dendam, pura-pura nggak denger, pura-pura nggak denger ya udah biarin aja ya. Yang penting Iya, yang penting betul. hari ini dan besok harus lebih baik itu aja sih ya. Jadi kita membuktikannya ke Allah aja. Ya Allah, aku tidak seperti apa yang dikatakan mereka. Ya Allah, Engkau Iya. memberikan kesuksesan buat orang lain, pasti Allah juga kasih juga untuk kita ya Mak ya. Oke, Masih pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan tadi bilang bahwa dulu ketika merintisnya itu sendirian dari nol tanpa modal. Nah, kalau aku mau nanya sekarang tentang manajemen keuangan, ya, gimana nih seorang Masih untuk memanage keuangan? Kalau untuk manajemen keuangan gini, Mak. Jadi semua saya dapat omset 1 bulan itu, dapat profit berapa, saya nggak pakai semua. Jadi sistemnya itu saya digaji oleh usaha yang saya tekunin sendiri gitu. Jadi dalam profit itu saya mengambil gaji sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Karena kalau uang itu kita mau uang berapa aja kan kita nggak cukup, Mak. Tetapi bagaimana kita mencukupkan uang itu untuk biaya rumah tangga, buat anak-anak, nah, seperti itu. Jadi semua profit itu saya tidak pernah ambil berapa persen, enggak, tetapi saya sistem gaji dan sistem THR. Jadi setiap lebaran saya ambil THR, setiap bulan saya ambil gaji. Jadi keuntungan itu saya puter dan akhirnya bisa besar seperti ini gitu. Masya Allah. Jadi sistem gaji. Nah, teman-teman yang masih bingung gimana cara ngukur gaji owner online shop, teman-teman bisa cari di YouTube ya. Aku udah posting videonya bagaimana cara menghitung gaji owner online shop. Dan itu emang udah aku bagikan ke alumni-alumni SBO. Ayo, jangan dimakan semua ya Masih. Nah, ini sudah terbukti nih. Dengan pengelolaan yang baik, sabar ya. Nah, pada akhirnya si modalnya diputerin, profitnya diputerin jadi modal ya, Mak ya. Profit jadi modal, profit jadi modal, profit jadi modal. Nah, kitanya digaji gitu ya. Sip, keren Mak ya, luar biasa. Dan THR pun kita juga sesuai ya dengan jatah THR kita ya, Mak ya. Sehingga sisa Betul. cashnya itu dijadikan modal lagi gitu, luar Ya, biasa. betul. Mak Desi Faurina, Mbak, apa pegawai semua freelance? Oh, ini Mak Desi ketinggalan tadi masuknya. Silakan Mak Desi, pegawainya. Untuk Pegawainya untuk tadi ada 2. ya freelance dan tetap. Nah, yang tetap itu tadi sebagai admin jawab chat ya, Mak ya? Oke. Sip. Wah, ini di tempat aku udah mau azan maghrib nih ya. Di Tekutil nanti kita bentrok maghrib nih. Oke, Masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya ke Masih. Tadi masih ada 2 karyawan ya, 2 karyawan tetap. Kemudian freelance-nya tadi ada sekitar 6 sampai 7 orang. Nah, kan Masya Allah ya memberdayakan tetangga-tetangga tuh. Luar biasa. Oke, Masih mana lagi Ya. nih ya? Oh, tadi udah dijawab pertanyaannya. Oke, Masih sebenarnya kalau menurut Masih nih, yang paling menantang dalam bisnis, yang ini harus apa ya? Harus dipegang prinsipnya nih sama para mama yang mau berbisnis nih. Apa sih Mas sebenarnya yang paling menantang dalam bisnis tuh? Yang paling menantang karena saya melakukannya semua enjoy, Mak. Saya nggak ada tantangan menurut saya, cuma moodnya ini ya, Mak ya. Karena emak-emak tuh kan banyak seneng rebahan daripada produktifnya gitu loh. Nah, kalau saya mengatasi itu, ya yang tadi saya bilang, saya selalu ingat, dulu waktu saya susah, saya nggak ada yang bantu. Jadi saya nggak mau lihat orang susah. Bagaimana supaya saya dapat profit banyak, supaya saya bisa bantu banyak orang, terutama keluarga saya sendiri dulu gitu loh. Saya lebih ke situ aja gitu. Segala sesuatu saya jalanin tuh enjoy aja. Setiap saya kali males, saya down, saya ingat mereka butuh saya gitu.
mereka butuh saya dan itu yang jadi semangat saya untuk selama ini gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sebenarnya challenge-nya adalah bagi kita-kita nih mama adalah mood, ngejaga tetap semangat gitu kan ya. Pengennya rebahan, pengennya nonton sinetron, pengennya drakor ya, pengennya ngerumpi gitu kan ya. Tapi ayo inget lagi, ya, ayo inget lagi gimana kalau susah itu nggak enak. Dan ingat Betul. lagi, kita itu dibutuhkan oleh keluarga kita untuk bisa ngebantu mereka. Bukan hanya keluarga kecil kita, tapi keluarga besar kita itu banyak loh yang butuh bantuannya. Nah, itu yang menjadi energinya Mak Asi untuk Mak Asi bisa segigih ini menjalani bisnis ya. Luar biasa. Ah, keren banget Mak Asi, Masya Allah ya. Aku jadi terbakar lagi nih semangatnya juga ya, teman-teman yang lainnya juga ya. Kak Januar, susah dibully, sukses dinyinyir, serba salah jadi manusia. Nah, kalau menurut aku itu namanya overthinking, Kak Januar. Jadi nggak usah mikirin pendapat orang lain, gitu kan ya. Udah mau selesai ya. Jadi itu mah overthinking Kak Junior tuh, Kak Junior, Kak Januar ya. Jadi ayo Kak Januar nggak usah terlalu memikirkan pendapat-pendapat orang lain, fokus aja sama impian. Fokus kita mau bantu keluarga kita dan kita hidup kita bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja kuncinya. Terima kasih, Mak Asi. Sehat selalu. Allah kabulkan semua impiannya. Makin sukses. Amin. Makin berkah. Doa yang sama ya. Mbak Muri. Amin, Mudah-mudahan amin. SBO makin sukses ya, Mak. Hai. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak. Sehat selalu, semangat menjemput impiannya. Allah mudahkan segala urusannya ya. Terima kasih Mas Asti dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.